dalam keadaan mata tertutup itu, dengan suara serak Kak Cinta berkata, gadis ini akan saya jadikan istri. Saya bawa ke alam saya. Jangan coba-coba menghalangi saya atau gadis ini akan mati. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di malam hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang bikin aku nggak bisa berhenti merinding dari awal sampai akhir cerita, Wak. Yaitu kisah tentang satu keluarga yang mendapatkan santet dari seseorang yang sakit hati sama mereka. Teror demi teror yang makin hari makin mencekam sampai-sampai si anak pertama di keluarga ini hampir mau membatalkan pernikahannya sendiri gara-gara kerasukan jin yang disantetnya. Penasaran kalian sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim dari wawa aku yang bernama Diandra. Halo Diandra. Jadi kisah yang dialami oleh Diandra dan keluarganya ini terjadi pada tahun 2010 lalu, Wak. Yang mana pada saat itu mereka menerima teror mistis ini karena ada yang mengirim santet ke salah satu keluarga mereka. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih tentang ceritanya, aku mau jelasin dulu sedikit latar belakang tentang keluarga Diandra ini, Wak ya. Jadi, Wak, Diandra ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Nah, anak pertama bernama Kak Cinta, anak kedua namanya Kak Gilang, anak ketiga Kak Andra, dan yang terakhir ini barulah Diandra. Cewek, cowok, cewek ya. Nah, tahun 2010, Wak, waktu kejadian ini menimpa keluarga mereka, Diandra waktu itu masih SMP. Kalau Kak Cinta, anak pertama nih, udah lulus kuliah. Dan keluarganya Diandra ini bisa dibilang termasuk keluarga yang berada, Wak. Papanya mereka ini adalah seorang pemilik salah satu biro travel terkenal di kota tempat mereka tinggal, dan sementara ibunya atau mamanya ini punya kayak usaha butik gitu. Dan pada saat itu bisnis orang tuanya Diandra ini lagi naik-naiknya kali, Wak. Jadi sebenarnya memang nggak aneh kalau banyak sekali yang merasa tersaingi dan pengen ngejatuhin bisnis keluarganya mereka ini, kata Diandra. Diandra cerita, Wak, kalau keluarganya ini sering kali kayak dibikin gitu loh sama orang-orang. Ada yang pernah ngasih tanah kuburan, mendemin tali pocong di kantor bapaknya. Bahkan ada juga yang nekat kirim ke rumah mereka, Wak. Tapi untungnya karena mereka ini adalah keluarga yang taat dan sangat rajin beribadah, jadi semua kiriman itu kayak nggak mempan gitu ke mereka. Ketangkis semuanya gitu loh, Wak. Kecuali yang satu ini nih yang mau kuceritain ini. Dari semua teror-teror yang mengincar keluarganya Diandra, ada satu yang akhirnya kena lah ke Kak Cinta. Anak pertama dari keluarga nih, kakak pertamanya si Diandra. Nah, inilah yang mau aku ceritain malam ini ke kalian ya. Jadi waktu itu tahun 2010, Wak, Kak Cinta ini kan udah lulus kuliah dan ini sudah bekerja, Wak. Nah, pada saat itu Kak Cinta punya pacar namanya Mas Danang. Mereka pacaran sejak kuliah sampai akhirnya lulus dan bekerja di tempat yang berbeda. Nah, karena udah pacaran lumayan lama, Wak, udah ngerasa saling cocok juga, jadilah Mas Danang ini dan Kak Cinta merencanakan untuk menikah. Dan gak lama kemudian mereka pun bertunangan, Wak. Nah, dan setelah tunangan ini, Wak, semua berjalan kayak biasanya aja gitu loh. Kak Cinta tetap masuk kerja, begitu pula dengan Mas Danang. Sampai akhirnya seminggu setelah mereka tunangan ini, hal-hal aneh pun mulai terjadi pada dirinya Kak Cinta. Kenapa? Nah, keanehan Kak Cinta ini pertama kali dirasakan oleh Diandra, Wak. Jadi ceritanya waktu itu sekitar jam 10 malam lah, Kak Cinta ini baru balik kerja. Nah, biasanya Kak Cinta ini setiap kali masuk rumah pasti ngucapin salam, Wak. Tapi entah kenapa malam itu Kak Cinta ini langsung kayak nyelonong masuk rumah gitu aja. Nggak ada ngucapin salam dong. Nyampe rumah pun mukanya jutek kali, Nat, kata si Diandra. Nah, Diandra waktu itu lagi nonton TV bareng mamanya, nyoba kayak buat bercandain Kak Cinta gitu kan. Pas Kak Cinta nih nyelonong masuk nggak bersalam, si Diandra bilang Waalaikumsalam. Tadi kayak gitu, kayak ngeledekin gitu lah, Wak, karena Kak Cintanya lupa ngasih salam. Nah, biasanya kan kalau kita disindir kayak gitu kan kita langsung bilang Assalamualaikum, langsung kayak gitu kan. Tapi anehnya waktu itu Kak Cinta ini tetap nggak jawab apa-apa, Wak, cuek aja gitu, tetap ngelengus aja gitu masuk kamar. Nah, mamanya mereka pun heran ngeliat, kok kayak gitu Kak Cinta. Dia agak berbisik lah nanya ke si Diandra kan, Dek, kakak kenapa? Tumben dia masuk kayak gitu, mukanya nggak ngucapin salam pula tuh, langsung masuk kamar aja, Dek. Kenapa kakak kau? Nggak pula dia makan tuh, Dek, udah mama siapin makanan tuh. Entah mah nggak tahu Diandra. Nah, karena mamanya takut Kak Cinta ini belum makan dan kelaparan, akhirnya mamanya ini inisiatif lawak buat nyiapin makanan, terus minta si Mbak ART-nya mereka buat, Mbak tolong ngantarin makanan ini ke kamarnya Kak Cinta. Oh iyanya, kata gitu, udah disiapin sama si ART ini. Dan singkat cerita, waktu si Mbak ini mau naik ke kamarnya Kak Cinta yang memang berada di lantai 2, Wak, pas lagi naik Mbak ini berpapasan sama Kak Andra, kakak ketiga ya kalau nggak salah. Kak Andra mau turun gitu kan, ditanya mau kemana Mbak, kata si Mas Andra, ini Mas disuruh ibu ngantar makanan ke tempatnya Mbak Cinta. Nah, mendengar hal itu yang biasanya Mas Andra ini orang yang malesan kali kalau disuruh ngapa-ngapain ya, tiba-tiba dia menawarkan diri bilang, oh ya udah biar saya aja lah yang nganterin ke tempat Kak Cinta, Mbak, kata dia ke si ART ini. Dan FYI, Wak, Mas Andra ini indigo orangnya, jadi memang agak sensitif gitulah, dia bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Nah, mungkin di titik itu Mas Andra udah ngerasa kalau Kak Cinta ini ada apa-apa deh nih gitu kan, makanya lah dia ini mau nganterin makanan itu ke kamar Kak Cinta.
sekalian untuk ngecek lah gitu. Dah lah tuh Kak Andra bawa, langsung lah masuk ke kamarnya Kak Cinta dan mengantarkan makanan tersebut. Ntar dia langsung keluar nih Wak, nggak ngomong apa-apa nih ke kakaknya, cuma ngecek gitu aja. Dan setelah itu Kak Andra langsung keluar kamar, turunlah ini, nimbrung lah duduk nonton TV samping si Diandra. Mama udah nggak ada tuh, nontonlah berdua. Nah lalu di tengah-tengah asik nonton, tiba-tiba suara Kak Andra ini langsung melirih Wak. Dia bilang, "Dek, tadi lihat Kak Cinta aneh nggak sih Dek?" "Iya bang, nengok aku, tapi mungkin lagi ada masalah di kantor itu, atau mungkin lagi capek si kakak kau tuh." Bukan itu, ada ngikutin dia tahu." Nah Diandra yang denger abang yang ngomong kayak gitu ya, dia langsung kaget lah. "Hah, masa iya bang? Apa kau nih, ngaco aja omongan kau tuh." Nah dengan muka serius Bang Andra bilang lagi, "Betulan tau kau. Makanya tadi aku yang nganterin makanan tuh ke kamarnya dia. Terus pas aku masuk nganterin makanan Dek, kau tahu?" Nah belum selesai Bang Andra di ngomong kelanjutannya tuh Wak, kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Kak Cinta keluar dari kamarnya tuh. Dia keluar, dia berdiri di anak pertama dari tangga. Anak pertama dari tangga, anak tangga pertama. Keluar dia kan tegak, dia agak turun sekali, tegak dari situ. Dan Kak Cinta melihat ke arah mereka dengan tatapan yang dingin dan tajam Wak. Nggak sampai di situ aja, tangannya pun langsung nunjuk ke Diandra nya. "Nani? Omae wa mou shindeiru." Ke Bang Andra sambil ngebentak, "Jangan lancang," kata dia gitu. Aduh, aku kok merinding, langsung ngebayangin. Seolah-olah Kak Cinta ini macam udah tahu kalau dia ini lagi diomongin sama si Andra kan, Mbak Ewa. Diandra sama Kak Andra yang negeri gitu apa nggak mematung mereka berdua? Ih, matilah kok Bang. Ih, kok tahu dia ya Dek? Dan kalian tahu apa yang bikin kaget lagi Wak? Waktu Kak Cinta balik badan mau masuk ke kamar lagi, tanpa diduga mereka berdua nih, Diandra sama Bang Andra ini ngelihat rambut Kak Cinta tuh tiba-tiba berubah panjang Wak, sampai nyentuh ke lantai. Dan warna rambutnya pun berubah jadi putih kusam gitu loh. Padahal aslinya rambut Kak Cinta tuh cuma sebahu, warnanya pun hitam Wak. Ih Bang, kok bisa berubah panjang rambutnya putih pula Bang? Wih, iya ya Dek. Astaga, berdua nengok Wak. Dan gak cuma itu aja, tiba-tiba mereka berdua kecium wangi melati yang pekat kali pekat kali dari arah Kak Cinta tuh sampai nusuk hidung wanginya itu dan. Nggak si Diandra aja ngalamin Wak ya, Bang Andra juga nengok juga cium. Halo, komen tegak-tegak aja di situ. Kucing. Kayak gitu. Nah itulah keanehan pertama kali yang ditunjukkan sama Kak Cinta yang dialami oleh si Diandra sama Bang Andra. Kita lanjut ke keanehan berikutnya lagi ya. Nah, singkat cerita Wak, di keesokan harinya, tepatnya di sore hari setelah kejadian Kak Cinta yang mendadak berubah sikap sama wangi melati itu, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Diangkat. Nah ternyata yang nelpon ini adalah orang tuanya Mas Danang. Mas Danang nih siapa Wak? Betul, tunangannya Kak Cinta. Nah di telepon itu katanya keluarga Mas Danang pengen segera menentukan tanggal pernikahannya untuk Kak Cinta. Dan Dek, halo. Bentar dulu. Di situ Bu, maaf ya. Nggak boleh pantatin Wawa. Nah di telepon itu katanya keluarga Mas Danang ini pengen segera menentukan tanggal pernikahan untuk Kak Cinta dan Mas Danang Wak. Akhirnya mereka pun sepakatlah mendiskusikan hal tersebut nanti malam di rumahnya Kak Cinta setelah Isya. Pas Kak Cinta udah pulang kerja gitu kan. Dan lah tuh keluarga Mas Danang pun datang nih Wak. Sekitar jam 7:30 malam lah gitu. Nah karena keluarga Mas Danang udah nyampe, mamanya Diandra pun mintalah, "Diandra tolong panggilkan Kak Cinta di kamar sayang." Awalnya Diandra nih takut Wak, karena ingat tuh kejadian tadi malam yang tiba-tiba Kak Cinta berubah aneh tuh. Tapi mau nggak mau kan ya udah diberani-beraniinnya aja tuh sama si Diandra. Nah pas Diandra sampai di depan kamarnya Kak Cinta Wak, tahu kalian samar-samar Diandra mendengar ada yang bersenandung dari dalam kamar kakak ya tuh. Senandung kidung Jawa macam nyinden gitu lah Wak. Dengar itu Diandra ketakutan lah, nggak pakai pikir panjang lagi kan, dia langsung tuh lari turun ke ruang tamu tanpa dia noleh ke belakang lagi sambil teriak, "Tolong mama, mama," kata gitu. Nah dengar teriakan Diandra yang kencang kali itu ya bikin semua orang yang ada di ruang tamu kaget Wak, dan pastinya bingung juga ini. "Weh Dek, kenapa kau teriak-teriak? Kenapa kau lari ketakutan kayak gitu? Halo," kata mama ya. Nah Diandra dengan suara bergetar pun langsung nunjuklah ke arah kamar kakaknya kan. "Kak Cinta mah, Kak Cinta nyinden mah. Nyinden." Semua orang yang ada di sana terkejut Wak. Mereka bingung karena nggak ada satupun di keluarga mereka ini yang bisa nyanyi. Nah nyanyi aja nggak bisa apalagi nyinden katanya. Akhirnya karena Diandra udah keburu takut kan Wak, dan semua orang juga udah kebingungan, bapaknya mereka lah yang memutuskan untuk naik ke kamar Kak Cinta langsung. Naiklah nih bapaknya kan. Naik, masuk, nggak lama kemudian bapaknya turun balik nih Wak ke ruang tamu diikuti Kak Cinta yang ada di belakang beliau. Tapi pada titik ini Wak, biar kalian tahu nih ya, saat itu ekspresi wajahnya Kak Cinta ini kayak orang marah nih, mukanya merah padam macam lagi nyimpan dendam kali gitu loh Wak. Tengok deh kan.
muka marah lah, macam mana lah itu. Dah pas nyampe di ruang tamu, pas papanya Kak Cinta nih nyuruh Kak Cinta duduk, tiba-tiba Kak Cinta dengan lantang teriak, pulang kalian, siapa suruh kalian datang ke sini ya? Bayangin wak, calon suami sama calon mertua ya diusir kayak gitu aja. Gimana gak kaget semua orang yang dengar Kak Cinta ngomong kayak gitu? Mama Kak Cinta pun langsung lah berusaha untuk negur Kak Cinta. Cinta kok ngomong apa ini? Apa kok kayak gini? Gak sopan kok ya. Tapi lagi-lagi Kak Cinta marah-marah dibentak ya. Balik mama, siapa suruh mereka datang? Pulang-pulang, aku gak mau nikah sama dia ya. Aku mau pernikahan ini dibatalkan, kata Kak Cinta wak. Keluarga Mas Danang kasihan lah pula udah datang jauh-jauh, tercengang lah nengok itu. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Kak Cinta bakal ngomong kayak gitu. Padahal seminggu sebelumnya nih Kak Cinta nih bebe aja, malah dia sendiri yang minta buat pernikahannya disegerakan. Ini kayak gini pula berperangai Kak Cinta waktu itu kan. Dan habis Kak Cinta ngomong itu, Kak Cinta langsung nyelonong masuk lagi ke kamar. Udah macam gak ada sopan-sopannya sama sekali waktu itu Kak Cinta nih wak. Dan di titik itu juga mama sama bapaknya Kak Cinta malu kali lah, merasa gak enak hati lah sama keluarganya Mas Danang. Udah datang jauh-jauh padahal orang ini kan. Tapi untungnya wak, Mas Danang ini kayak udah ngerti nih kalau Kak Cinta ini lagi nggak baik-baik aja. Akhirnya Mas Danang bilang lah sama mama bapaknya, mama, papa tolong beri waktu si Cinta sedikit ya, biar dia bisa menenangkan diri. Ini pasti ada apa-apa kok. Sabar ya mah, pak, ini bukan cinta, kalian percaya itu kan? Pokoknya diyakini kali lah keluarganya nih ya. Dan nggak lama setelah itu Mas Danang sama keluarganya pun udah, pak, ibu kami pamit pulang ya, nggak apa-apa kok, kami maklum. Untung baik mak bapak ya. Udah lah tuh, balik lah ini kan keluarganya Mas Danang kan. Setelah keluarga tersebut pulang, papa sama mama marah lah wak. Sekaligus malu juga karena kejadian tadi. Akhirnya mereka berdua ini langsung lah naik ke kamar Kak Cinta sama si Diandra juga. Diketok lah tuh kan pintu kamar. Cinta, buka pintu. Kau ya, Cinta. Gak ada respon, gak ada suara apapun dari dalam wak. Dah tuh dipaksa mau buka, kebetulan pula kamarnya gak dikunci. Dibuka sama pintu, dibukalah pintunya sama bapak si Cinta. Udah siap-siap mau marah mereka nih wak. Tapi pas masuk kalian tahu Kak Cinta lagi tidur pulas sekali tidurnya, macam bayi gue tengok. Di situ bapak Kak Cinta makin kesel, bisa-bisanya kau tidur ya, udah kau usir calon mertua sama calon suami mah. Sekarang macam gak ada dosa kau tidur pulas kayak ini ya. Bangun kau. Marah bapak Kak Cinta wak, dibangunin anaknya langsung. Nah Kak Cinta waktu ditepuk sama bapak itu kaget lah kan dengan suara bentakan bapak ini ya. Langsung terbangun. Apa bapak nih? Dan di situ papanya Kak Cinta pun lanjutin lagi marah-marah. Papa bangunin kau, gara-gara kau nggak sopan. Gak sopan apa nih? Kata Kak Cinta wak. Gak sopan apa? Tadi keluarganya Mas Danang datang ke sini jauh-jauh. Kau malah gak sopan ngusir-ngusir mereka. Ada bapak ngajarin kau kayak gitu dari kecil? Hah? Ngusir apa nih pak? Kapan keluarganya Mas Danang datang pak? Itu kata, kapan keluarganya Mas Danang datang? Aku nggak tahu apa-apa ya, aku balik kerja langsung tidur aku. Kata Kak Cinta gitu. Nah mendengar hal itu, papa yang sebenarnya masih mau lanjut lagi ngomel-ngomelin anaknya seketika jadi ikutan bingung. Bentar dulu nak. Tadi yang turun sama papa ngusir keluarga Mas Danang tuh siapa kalau bukan kau? Apa bapak nih? Aku baru bangun tidur pak. Aku nggak tahu Mas Danang mau datang. Kata Kak Cinta gitu kan. Apa salah tengok kali? Bukan Kak Cinta nak itu. Enggak Kak Cinta kata bapak. Bajunya sama kayak baju yang kau pakai nih. Bener kau. Kau tuh siapa lagi yang kau bawa turun ke bawah? Kau yang turun tadi. Terus kenapa pula kau yang bingung tiba-tiba macam nggak ngalamin apa-apa di sini? Kau yang turun sama aku tadi, makanya aku usir semua tuh keluarga Mas Danang. Gak ada pak, nggak mungkin juga aku tega kayak gitu pak, kata Kak Cinta. Semua orang di situ pun jadi pada kebingungan wak. Mereka semua saat Diandra pun juga ikut termenung sambil terus memikirkan apa aja yang barusan terjadi ini ya. Tuh apa tuh tadi ya nak ya? Bukan kau tadi, bukan mak. Lagi asik-asik kebingungan kayak gini wak, tiba-tiba kembali lagi mereka dikejutkan dengan suara ketukan di jendela kamar Kak Cinta. Macam diketuk pakai kuku lah. Ya apa tuh pak, coba cek. Dicek sama bapaknya ke jendela kan kosong, nggak ada apa-apa. Makin heran lah mereka semua ini wak. Dan pas bapaknya mau menutup kembali jendela kamar Kak Cinta wak, di situ Kak Cinta tiba-tiba berubah posisi. Kalian tahu Kak Cinta ngapain wak? Kak Cinta duduk nunduk nih, matanya tertutup. Dah, dan tak lama kemudian dia tersenyum sambil cekikikan lirih wak. Dan yang bikin makin seramnya lagi adalah itu bukan suara Kak Cinta. Ya, lama-lama tuh suaranya makin keras. Suara cekikikannya tuh makin keras. Gitu-gitu kali. Papa Kak Cinta yang melihat hal itu langsung berusaha menyadarkan anaknya dengan menggoyang-goyangkan pundak. Sadar kok Cinta, sadar. Tapi Cinta bukannya malah sadar, dia malah mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah bapaknya wak. Dan suara Kak Cinta di situ wak berubah macam suara nenek-nenek. Pakai bahasa Jawa pula tuh wak, yang pokoknya arti ya. Anak ini punyaku. Kalau aku tidak bisa memilikinya, siapapun juga tidak bisa memilikinya. Dengan itu sontak
Sontak semua mereka pada terkejut lah Wak. Pada mulai tuh baca-bacain doa kan sambil terus mengucapkan istighfar dan juga melafalkan ayat kursi. Tapi kalian tahu Wak, setelah digituin Kak Cinta ngapain? Kak Cinta masih terus tertawa-tawa, kekikikan sambil menirukan bacaan doa yang dilafalkan bapaknya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah gitu ngikutin. Dan di tengah rasa ketakutan itu Diandra langsung lah pergi menelpon Kak Andra yang memang lagi ada di kamarnya. Kak Andra cepat kau naik sini, cepat ke kamarnya Kak Cinta, cepat Kak Cinta kesurupan katanya. Kak Andra pun langsung lari menghampiri mereka dan sesampainya Kak Andra di sana, papanya Kak Andra pun langsung meminta Kak Andra untuk telepon apa Kiai Munir, telepon sekarang nak. Dan kebetulan Kiai Munir ini adalah guru spiritualnya bapak mereka Wak. Dan rumahnya pun nggak jauh-jauh kali dari rumah mereka ya. Nah kurang lebih jam 9 malam gitulah Wak, Kiai Munir datang. Nah setelah Kiai Munir ini sampai Wak, papa pun mulailah itu menceritakan semua kronologinya dari awal mula Kak Cinta ini bersikap aneh sampai akhirnya kesurupan hari ini. Dan saat papa masih menjelaskan semua itu ke Kiai Munir tentang apa yang sedang terjadi, tiba-tiba suara cekikikannya Kak Cinta berhenti. Dan kali ini Kak Cinta menunduk dan dia menangis sesenggukan Kak Ewa. Suara tangisnya itu jadi berubah kayak sedih pilu kali gitu Wak. Melihat hal itu Kiai Munir pun meminta mereka semua untuk duduk bersila di belakangnya belakang beliau sambil membaca Ta'awuz, Al-Fatihah dan juga 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Duduk belakang saya baca surat itu. Dan tuh semuanya ikut bacakan Wak. Dan gak lama setelah doa itu dibacakan, seketika Kak Cinta berteriak kesakitan dan juga kepanasan Wak. Kurang lebih setengah jam tuh Kak Cinta terus menerus berteriak sampai akhirnya dia ini pingsan. Nah melihat Kak Cinta pingsan, Kiai Munir pun langsung lah meminta bapaknya Kak Cinta untuk tolong kamu sentuh kening Kak Cinta sambil membacakan ayat kursi ya Pak sebanyak 3 kali. Nah tujuannya supaya minimal malam ini Kak Cinta bisa tidur tanpa gangguan. Minimal. Kenapa minimal? Belum selesai gangguannya? Belum. Masih banyak. Itulah kenapa tadi di awal aku bilang kalau kisah ini nggak berhenti bikin aku merinding dari awal sampai akhir Wak. Ini aku jujur nih Wak, aku waktu baca aja ngos-ngosan nyimak cerita ini. Tahu kalian? Ntar loh, istirahat aku bentar Wak ya. Biar punya tenaga dikit aku dibuat ngelanjutin ceritanya. Dan biar aku punya tenaga tambah lagi buat ngelanjutin ceritanya, aku mau makan sesuatu yang gak cuma enak aja Wak, tapi juga bisa bikin bahagia. Apa itu? Ini dia Wak, Deka Mini Bites. Deka Mini Bites ini Wak bentuknya kecil-kecil, gak bikin ribet gitu Wak kalau misalnya kita mau ngemil Deka Mini Bites ini. Ada rasa apa aja dan ini Wak? Ada 3 varian rasa. Yang pertama ada coko-coko, terus ada rasa ubi dan ada rasa durian. Aku nyemil bentar Wak ya. Kalian penasaran kan gimana wafer rasa durian ini? Deka Mini Bites. Aduh, aromanya udah langsung kecium, say. Nice. Mungkin kalian bisa dengar wafernya benar-benar renyah kali. Terus krimnya tuh lembut kayak melimpah gitu loh, nggak pelit isi krim tuh kalian. Kayak creamy inside, crispy outside gitu Dan pastinya rasanya unik kali. Wafer nih rasa durian Wak. Pernah kalian makan wafer rasa durian? Belum pernah kan? Ini makanya coba. Deka Mini Bites rasa durian dan juga masih ada 2 rasa varian lainnya. Mumpung lagi ada promo nih Wak di Alfamart. Tambah 2.000 aja kalian bisa dapat 2 langsung. Tunggu dulu enak kali sumpah. Ini soalnya duriannya kayak nggak enak gitu tau kalian kan. Bukan durian yang ngaco rasanya. Durian enak. Oh, renyah kali. Dan selain coba yang durian, kalian juga harus coba yang coko-coko dan ubinya juga, Wak. Soalnya beneran setiap gigitannya ngerasa kayak begitu bahagia gitu, Pokoknya Deka Mini Bites, experience happiness in every bites. Ntar mau aku habisin setengah lah, boleh ya? Bentar. Enak kali. Oke, energiku sudah terisi kembali berkat Deka Mini Bites yang super duper bikin happiness. Sekarang kita lanjut lagi deh ke ceritanya tadi ya. Nah terus Wak, setelah diobati sementara oleh Kiai Munir, Kak Cinta pun akhirnya bisa tertidur pulas malam itu Wak. Setelah itu mereka semuanya pun langsunglah turun ke ruang tamu nih untuk mendengarkan penjelasan dari Kiai Munir tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi pada Kak Cinta. Dan di situ Wak, Kiai Munir berkata bahwa Kak Cinta ini diguna-guna oleh orang yang patah hati karena Kak Cinta. Dan ternyata Wak, ada nih seorang laki-laki yang mencoba untuk mendekati Kak Cinta. Tapi Kak Cinta ini gak mau. Ditolak sama Kak Cinta Wak. Dan ditambah lagi dia nih tahu kalau Kak Cinta ini mau menikah sama Mas Danang. Karena itulah Wak, dia ini makin jadi patah hati lagi. Dikirimlah santet, kenalah ke Kak Cinta. Definisi cinta ditolak dukun bertindak. Nah ini dia. Itu kata Kiai Munir Wak. Dan setelah mendengar penjelasan dari Kiai Munir, papa mama langsung nangis segugukan Wak. Kenapa ada yang tega giniin
anak kita ya Pak ya, kata mamanya kan. Dan Kiai Munir juga menambahkan, ibu, bapak, cinta ini harus segera dibersihkan dan dicari dari mana sumber guna-guna itu. Kalau sampai telat ditangani bisa sangat berbahaya Bu. Saking kuatnya santet yang dikirim sama si laki-laki ini, saya sendiri pun sampai nggak sanggup ngobatin cinta ini sendirian Bu. Memang betul Wak, Kiai Munir ini hanya sanggup membantu, menenangkan dan memagari sementara aja supaya Kak Cinta ini bisa tidur pulas dengan tenang. Setelah ini bisa jadi cinta kumat lagi gitulah. Dan selain itu juga Kiai Munir ini juga menyarankan supaya besok Pak, Cinta nggak usah masuk kerja dulu. Dan saya minta semua barang-barangnya Cinta yang ada di kantor harus dibawa pulang ke rumah tanpa terkecuali. Pokoknya semua barang-barang yang berkaitan sama Kak Cinta yang ada di kantor harus diamankan dulu. Ya, loh kenapa Pak? Ya kan? Karena bisa jadi santet ini sampai tembus ke Kak Cinta asalnya dari barang-barang itu. Dari barang-barang di kantor tuh. Nah, mendengar arahan Kiai Munir, Papa Kak Cinta pun langsung minta tolong adik kandungnya namanya Om Harun. Harun Mas minta tolong kamu bereskan dan bawa pulang semua barang-barang Kak Cinta di kantornya besok ya. Oh iya Mas tenang, nanti saya bawakan, kata Om Harun. Nah singkat cerita sore harinya Om Harun pun datanglah ini ke rumah nganterin barang-barang Kak Cinta dari kantor tuh. Nah sesampai di rumah Om Harun ini sempat cerita ke bapaknya, ke abang, which is papanya Kak Cinta. Bang, tadi waktu saya beresin barang-barangnya Cinta, jujur Bang ya, di situ saya menemukan beberapa keanehan Bang. Loh kenapa deh? Jadi waktu lagi beresin laci kerjanya Kak Cinta, saya menemukan beberapa minyak-minyakan yang mirip kali sama minyak-minyak Mbah Dukun tuh Bang. Warnanya hitam, merah sama bening, ukurannya kecil memang, tapi baunya nyengat kali Bang, kayak khas-khas perdukunan gitulah. Dan gak cuma itu aja Bang, di kantornya Cinta juga saya ketemu sama Gio. Ingat Abang, Gio? Hah? Ada Gio? Kata bapaknya, siapa Mas Gio ini? Jadi Wak, Mas Gio ini ternyata dulu karyawannya bapaknya si Diandra, bapak Kak Cinta. Tapi setahun yang lalu pada saat itu, Mas Gio ini dibebas kerjakan atau dipecat dari kantor bapaknya karena terbukti menggadaikan 10 BPKB mobil HIS, mobil HIS. Aku tuh memang gak susah bilang HIS. 10 BPKB mobil HIS dan 3 BPKB sedan milik perusahaan bapaknya Kak Cinta. Bahkan gara-gara perbuatan Mas Gio itu, pihak pegadaian ini sampai-sampai hampir menyita HIS dan juga sedan milik bapaknya Kak Cinta. Tuh maka itulah dia dipecat. Nah waktu mereka semua dengar cerita Om Harun itu, disitulah mereka baru tahu kalau ternyata setelah nggak kerja sama papa, Mas Gio ini kerjanya di kantor Kak Cinta. Jadi apa? Jadi supir pribadinya bos Kak Cinta. Janggal kali kan, kok bisa kok tiba-tiba ke sana? Nah di tengah keanehan dan kekacauan yang mulai seram ini, Papa, Mama, Diandra dan Kak Andra sama Om Harun ya berusaha untuk menenangkan diri. Udah tenang aja, ini mungkin kebetulan aja gitu kan. Dan lah tuh setelah situasi udah mulai kondusif, mereka pun bersama-sama nih naik nih ke kamar Kak Cinta buat ngecek kondisi Kak Cinta nih apakah baik-baik saja atau tidak. Mereka semua tuh berlima perlahan-lahan buka pintu kamar Kak Cinta. Dan waktu ini kalian tahu apa yang mereka lihat semuanya Wak ya? Gak cuma berdua aja Andra sama Diandra yang enggak, berdua semuanya. Waktu pintu dibuka, di sana mereka lihat sosok Kak Cinta sedang tidur terbaring di atas ranjang sambil melipat kedua tangan di dada. Tapi Wak, yang anehnya adalah rambutnya Kak Cinta tuh gimbal. Jadi gimbal, panjang, warnanya putih. Kalian ingat Kak Cinta rambutnya warna apa? Hitam. Terus apa? Pendek. Ini nggak panjang, gimbal, hitam. Putih, sorry Mak. Dan sosok yang terbaring itu wajahnya mirip kali sama Kak Cinta. Mirip kali. Cuman kulitnya keriput, kusam. Kukunya panjang-panjang, warnanya hitam. Macam nenek-nenek lusuh. Apa nggak bingung terkejut mereka nengok Kak Cinta situ Wak? Tidak, matanya terpejam gitu Wak. Itu cinta, tapi bukan cinta yang mereka tahu gitu Wak. Mirip. Nah terus tiba-tiba ya dalam keadaan mata tertutup itu, dengan suara serak Kak Cinta berkata, gadis ini akan saya jadikan istri. Saya bawa ke alam saya. Jangan coba-coba menghalangi saya atau gadis ini akan mati. Dengar Kak Cinta ngomong itu tanpa pikir panjang lagi, papanya Kak Cinta minta Om Harun untuk cepat kamu telepon Kiai Munir. Dan sambil nunggu Kiai Munir datang, Papa langsung mendekati Kak Cinta, disentuhnya keningnya pakai jempol, dan berulang-ulang Papa membacakan ayat kursi Wak. Disitulah Kak Cinta yang awalnya terpejam tuh belalak matanya langsung. Dia teriak kencang, nangis kesakitan, terus ketawa cekikikan lagi. Gitu terus Wak berulang-ulang, ketawa lagi, teriak-teriak lagi, nangis lagi. Habis itu menjelang maghrib sekitar jam 5-an waktu itu barulah
setelah itu Kiai Munir nyampe di rumah, Kak Cinta masih terus tuh histeris Kiai Munir langsunglah membantu membacakan doa, dan di situ mama mereka Om Harun, Mas Andra, Diandra juga ikutlah tuh membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kan. Dan meski terus meraung-raung perlahan-lahan tubuh Kak Cinta nih kembali lagi seperti semula, alhamdulillahnya. Udah bukan menyerupai sosok nenek-nenek itu lagi Dah tuh kan terus mereka baca. Nggak lama setelah itu azan maghrib pun mulai berkumandang. Nah waktu terdengar suara azan ini, kalian tahu Kak Cinta ngapain? Tiba-tiba Kak Cinta terentak bangun bangun, terduduk dan langsung muntah darah warna hitam pekat, busuk kali baunya kata dia. Oke, terus terbayang astagfirullahaladzim. Dan setelah itu Kak Cinta pun langsung pingsan di pangkuan bapaknya. Pingsan tapi untungnya. Dah, sekarang udah selesai gangguannya belum? Belum, duduk dulu, duduk. Ingat kan kalian di awal tadi aku bilang kalau misalnya Kiai Munir ini nggak sanggup ngobatin Kak Cinta itu sendiri. Nah itu karena apa? Karena ternyata jin yang memasuki tubuhnya Kak Cinta ini banyak kali macam lagi antri mereka tuh mau masuk ke dalam tubuhnya Kak Cinta. Nah, Parno aku nih. Makanya waktu itu Kiai Munir pun meminta sama papa dan mamanya Kak Cinta untuk meruqyah Kak Cinta sendiri. Dan untungnya Om Harun ternyata punya kenalan Kiai juga yang juga merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren gitu Papa pun langsung meminta bantuan Om Harun, tolonglah Dek hubungilah Kiai itu. Namanya Kiai Hasan usia kurang lebih 70 tahun lah kata Diandra. Dan alhamdulillah setelah dihubungi beliau bersedia datang ke rumah besok siang. Dah tuh di keesokan harinya Kiai Hasan ini pun sampailah di rumah membawa 6 orang murid lainnya, 6 orang murid pesantren bawa tuh ke rumahnya. Aduh kenapa sih gatal hidung aku, maaf. Dan sesaat setelah sampai Kiai Hasan langsung melihat sekeliling rumah dan kemudian beliau berkata kepada papa, Pak, orang yang mengirim santet ini juga tidak suka dengan Bapak. Dan dia sakit hati karena cintanya ditolak sama Mbak Cinta yang sebentar lagi mau menikah. Nah sampai sini jelas kan ya, kenapa santet yang dikirim ini kuatnya minta ampun. Orang yang ngirim ini cuma 1, tapi dia menyimpan 2 rasa dendam yang amat besar. 1 ke bapaknya si Cinta, 1 lagi ke Kak Cinta. Itulah kenapa dia jadi sejahat itu dan setega gitu. Itu sejahat itu, double gitu loh rasa bencinya. Dan untuk mengobati Kak Cinta Kiai Hasan mengatakan bahwa yang harus dibersihkan ini bukan cuma Kak Cintanya aja Pak, tapi juga sekaligus rumah dan kantornya Kak Cinta. Oh ya udah Pak, baik Pak, kalau kayak gitu mari kita lakukan pembersihan. Dan tuh pembersihan dimulai Kiai Hasan waktu itu memagari seluruh rumahnya Kak Cinta dengan membaca doa-doa bersama muridnya. Lalu setelah itu dengan dibantu Kiai Munir tetap ikut ya. Mereka pun mengelilingi pekarangan rumah untuk mencari sesuatu. Dan gak nyampe 1 jam kalian mau tahu sesuatu apa yang ditemukan sama Kiai Hasan dan Kiai Munir? Di situ mereka menemukan ada 6 bungkusan kain kafan yang sudah berwarna kekuningan. Ada juga 3 ikat rambut warna hitam dan putih. Juga ada foto Kak Cinta yang berlumuran darah kering dan ditusuk jarum di bagian tengahnya. Ditemukan itu tuh. Dan setelah menemukan barang-barang mencurigakan itu, Kiai Hasan pun langsunglah bertindak Beliau buka lah ini 6 bungkusan kain kafan tadi itu kan, dan isinya sangat-sangat mencengangkan. Aduh aku merinding. Ada tanah kuburan, ada pecahan kaca, dan ada 1 ekor anak ayam yang sudah mati Dan pada saat itu Kiai Hasan memerintahkan 2 muridnya untuk membuang tanah kuburan itu ke sungai terdekat, lalu membakar kain kafan yang membungkusnya itu di lokasi yang berbeda. Dan kemudian Kiai Hasan juga melepaskan 3 ikat rambut warna hitam dan putih tadi yang ternyata berisi gulungan kertas bertuliskan Rajah. Ya nggak tahu aku arti rajah itu apa. Dan tanpa pikir panjang langsung dibakar lah itu gulungan rambut sama kertasnya. Nah lanjut lagi ke fotonya Kak Cinta yang berlumuran darah tadi loh. Nah Kiai Hasan pun langsung mencabut jarum yang tertancap di dada fotonya Kak Cinta dan dibawa masuk ke dalam rumah Nah sesampai di dalam rumah Kiai Hasan meminta segelas air dan merendam foto Kak Cinta ke dalam air tersebut. Dan seketika waktu itu Kak Cinta yang lagi terbaring pun langsung berteriak sekencang-kencangnya dan berkata dalam bahasa Jawa, "Ngaleh, lungo, mati kabeh," kata dia gitu. Nah mendengar Kak Cinta yang terus berteriak, Kiai Hasan pun meminta papa untuk lagi-lagi memegang kening Kak Cinta sambil membacakan Al-Fatihah dan juga menyebut nama lengkap Kak Cinta binti namanya papa. Kiai Hasan juga meminta semua yang ada di ruangan turut membacakan doa juga. Dan kalian tahu setelah itu apa yang terjadi? Setelah berontak berkali-kali Kak Cinta pun akhirnya muntah lagi Tapi kali ini bukan muntah darah kayak sebelumnya. Kak Cinta nih muntah air dan juga beberapa helai rambut.
Ada rambutnya. Dan setelah itu Kak Cinta pun udah mulai sadar Wak, tapi lemah sekali memang macam orang mau pingsan. Dan lagi-lagi Kiai Hasan menjelaskan bahwa gangguannya belum selesai ya Bapak. Cinta harus segera diruqyah karena setiap persendiannya sudah terbuka dan siap dimasuki oleh makhluk halus. Bahkan nih Wak ya, kata Diandra, saking banyaknya yang mau merasuki Kak Cinta, Kiai Hasan bilang di rumah mereka ini semua makhluk halus dari timur sampai baratnya Pulau Jawa ada di rumah itu. Macam di kantornya si Dinda kan. Nah sama. Apa jangan-jangan dukunnya Aci Sukowun? Aduh jangan disebut. Enggak lah, beda bukan. Yang penting rame Wak, di situ ada semuanya dari timur sampai baratnya Pulau Jawa. Dan akhirnya tanpa menunggu waktu lama Wak, proses ruqyah pun langsung dilakukan. Kiai Hasan terus berdoa sambil memegang air putih yang berisi foto Kak Cinta tadi. Dan kata Diandra Wak, ajaibnya Nat, waktu itu air dalam gelas yang berisi foto Kak Cinta tuh yang tadinya keruh kali Nat, pelan-pelan mulai jernih. Kiai Hasan pun langsung memercikan air itu ke wajah, ke telapak tangan dan juga ke kakinya Kak Cinta. Di situ Kak Cinta masih berteriak Wak, kesakitan, kepanasan dan sampai akhirnya dia muntah lagi. Kiai Hasan balik lagi nih meminta segelas air untuk didoakan dan menyuruh Kak Cinta untuk minum lagi. Dan lagi-lagi Kak Cinta muntah dan pingsan lagi. Banyak laginya kan? Dan akhirnya Wak, setelah proses pembersihan yang sangat panjang dan pastinya melelahkan, Kak Cinta pun alhamdulillahnya sembuh sekarang Wak dari rentetan kejadian itu. Dan dari ini semua Diandra ini sebenarnya udah mulai curiga sama seseorang Wak. Udah curiga dia nih. Satu orang. Bisa kalian tebak siapa? Ya, Mas Gio. Kak Cinta akhirnya bercerita kalau Mas Gio ini ternyata memang beberapa kali berusaha untuk mendekatinya. Bahkan sampai berani kayak melecehkan gitu loh, kayak mau disentuh, kayak mau dipeluk gitu kan Kak Cinta. Nah Kak Cinta yang gak terima pun langsung ngebentak dan berkata bahwa woi aku ini udah mau nikah, aku jangan kurang ajar sama aku ya. Nah mungkinlah sejak saat itu itulah terjadi, tapi nggak tahu nih Wak ya, wallahu alam. Tapi yang jelas kata Diandra dan Kak Cinta juga melalui WhatsApp mereka mengatakan setelah Kak Cinta itu sembuh, Mas Gio ini udah nggak pernah masuk kerja lagi Wak. Dan kabarnya ada yang bilang Mas Gio terkena stroke. Dan mereka beranggapan kalau memang betul santet itu ulahnya Mas Gio, bisa jadi sekarang yang dialami Mas Gio adalah karma kepada Mas Gionya, kata Kak Cinta dan Kak Diandra. Wallahu alam. Ya, tapi yang jelas rentetan teror dan santet yang sudah dialami sama Kak Cinta betul-betul sangat melelahkan, mengerikan. Untung keluarganya kompak Wak ya.